Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa mawalah ma ba'du. Fa ya ilhabirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyilannahu hayatan thayyibah wa la naj'alahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahu adzim. Orang alim, sesepuh, sepuh, bapak, saudaraku, jamaah salat Jumat, masjid kampus yang insyaallah kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah SWT. Terpujilah Allah yang pada siang hari ini masih mempertemukan kita di masjid tercinta kita ini dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya. Insyaallah kita akan bersama-sama melaksanakan salat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Juga semoga tercurah kepada keluarganya, para sahabat dan kepada seluruh umat manusia yang senantiasa ittiba kepada beliau. InsyaAllah termasuk kita yang hadir pada siang hari ini. Tidak lupa saudaraku, malah kita pula berupaya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah seiring dengan semakin bertambahnya usia kita, yang artinya bagi semakin dekat kematian kita. Mari kita gunakan seluruh waktu yang ada dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Juga tentu saya berwasiat kepada diri saya dan kepada panjenengan semuanya, marilah kita dengan kesungguhan hati meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalankan segala perintah-perintahnya dan bersungguh-sungguh pula menjauhi segala larangan-larangannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, saat ini kita sudah di pertengahan Sya'ban dan insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang tentu sangat kita tunggu-tunggu karena insyaallah banyak hikmah yang kita dapatkan di sana. Seiring dengan itu maka bisa kita lihat di masyarakat akan meningkatnya kualitas keberagamaan mereka dengan indikator semakin bertambahnya perbuatan-perbuatan baik di lingkungan masyarakat kita. Banyak di antara saudara kita yang semula enggan untuk pergi ke masjid, alhamdulillah dengan kesadaran mulai ke masjid. Yang biasanya itu enggan untuk bersedekah, alhamdulillah kemudian juga terbuka kesadarannya sehingga mereka mau bersedekah. Karena itu maka tentu sebagaimana yang tadi saya bacakan di mukadimah khutbah saya tadi, ketika orang itu mampu berbuat kesalihan dan kebaikan, maka Allah akan memberikan ganti, Allah akan memberikan pahala dan juga akan memberikan ganjaran yang insyaallah sebagaimana tadi saya sebutkan. Allah menyatakan sini man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Jadi barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan atau amal soleh sedangkan dia itu dalam keadaan beriman, maka yang pertama kata Allah fala nuhyinahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kepada mereka itu kehidupan yang baik. Dan yang kedua kata Allah sini wala najziyannahum ajrahum bima ahsanu ma kanu ta'malun. Mereka itu juga akan mendapatkan pahala, dan pahala itu tentu lebih baik dari yang mereka kerjakan. Saudaraku yang dirahmati Allah, tentu sudah menjadi keinginan kita bersama untuk mampu menciptakan sebuah kondisi kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah. Nah, dalam rangka itu maka tentu ada banyak hal yang perlu kita persiapkan, ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan sehingga
mewujudkan sebuah hayatan thayyibah atau kehidupan yang baik itu akan menjadi sebuah kenyataan. Beberapa hal yang tentu kita upayakan. Yang pertama tentu adalah bagaimana kita itu mampu menjadikan kehidupan ini senantiasa kita dasari akidah kepada Allah atau akidah ketauhidan. Maksudnya adalah seluruh aktivitas kita itu harus senantiasa berorientasi kepada Allah. Sering saya mengatakan pada anak didik saya itu, Allah itu yang primer, yang lainnya adalah sekunder. Kita mungkin setiap hari ada yang baca paling enggak 12 kali, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka ketika kita sudah mengikrarkan bahwa sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, maka tentu bagaimana kemudian kita mengimplementasikan apa yang sudah kita baca itu dalam kehidupan keseharian kita. Karena tentu tidak akan memberikan dampak yang signifikan manakala itu hanya sebatas berhenti pada bacaan tanpa dibarengi dengan usaha-usaha yang konkret dalam kehidupan keberagaman kita. Oleh karena itu maka tentu bagaimana kita berusaha agar seluruh aktivitas kita itu senantiasa tersambung dan terhubung dengan Allah, sehingga semuanya kita niati karena Allah, karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Semua perbuatan tergantung niatnya dan akan kembali sebagaimana apa yang dia niatkan itu. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka barang siapa yang niatnya itu ditujukan kepada Allah dan Rasulnya akan sampai juga kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu maka insya Allah ketika seluruh aktivitas kita itu kita tujukan kepada Allah, maka yang lainnya akan mengikutinya. Yang kedua adalah kehidupan yang senantiasa memberikan dampak positif kepada orang lain. Jadi untuk mendapatkan sebuah hayatan thayyibah itu, maka langkah yang kedua itu kita harus mampu menjadi orang yang mampu memberikan dampak yang positif bagi orang lain. Semakin banyak dampak yang positif kita berikan kepada orang lain, semakin banyak manfaat yang kita tebarkan kepada orang lain, maka insya Allah kehidupan kita akan semakin baik. Mungkin kita masih ingat ketika Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Dan disitulah sebenarnya eksistensi manusia itu akan diukur oleh sejauh mana nilai kemanfaatan yang ditebarkan kepada orang lain. Semakin banyak manfaat yang diberikan kepada orang lain, maka berarti keberadaan yang bersangkutan akan semakin dirasakan adanya. Karena memang tentu sebagai seorang muslim di lingkungan kita masing-masing jangan sampai kita menjadi orang yang wujuduhu ka'adami. Jadi ada dan tidak adanya kita sama saja, adanya sama dengan tidak adanya. Tapi tentu kita harus berusaha dengan adanya kita itu, maka akan memberikan dampak yang positif pada orang lain. Dan dengan tidak adanya kita itu, orang merasa kehilangan, orang merasa merugi, dan mungkin juga sikap-sikap yang lainnya, sehingga mereka sangat berharap agar keberadaan kita itu senantiasa bersama dengan mereka. Saya selaku jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian tiga yang perlu kita upayakan agar kita mampu mewujudkan sebuah kehidupan yang baik tadi adalah bagaimana ketika kita berusaha agar kehidupan kita itu dipenuhi dengan rezeki yang halal dan thayyiban. Mungkin kita masih ingat juga ketika Allah berfirman di salah satu ayatnya di Quran Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, Allah perintahkan pada seluruh manusia agar memakan atau mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyiban dari apa yang terdapat di bumi ini. Dan Allah tegaskan wala tattabi'u khutuwatus syaitan innahu lakum aduwwun mubin, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Setelah firman Allah bahwa tentu kehidupan yang senantiasa dipenuhi dengan rezeki yang halal dan thayyiban. Halal itu tentu terkait dengan syariat, thayyib itu terkait dengan kualitas gizi atau terkait dengan kualitas makanan itu sendiri. Nah, selama ini masih banyak di antara kawan-kawan kita, saudara kita yang memaknai halal itu sebatas zatnya, dan tidak sedikit di antara mereka yang melupakan bahwa kehalalan itu juga bisa jadi karena cara mendapatkannya. Tentu kita menjadi sangat sedih ketika sering saya matur bahwa negara kita yang mayoritas muslim dan kemudian juga simbol-simbol agama sudah penuh seperti ini, tapi masih banyak di antara kawan-kawan kita yang beragama Islam itu melakukan sebuah tindakan yang korup misalnya.
Bahkan sering juga menjadi guyonan walaupun tidak benar, cari yang haram saja susah apalagi yang halal. Nah, kita sebagai seorang muslim, kalau kita ingin mendapatkan hayatan thayyibah, maka harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan yang halal. Dan proses untuk mendapatkan itu menjadi sangat penting. Jangan sampai kita terjebak kepada paham materialisme, hedonisme dan sejenisnya. Bagi mereka yang penting adalah hasil akhirnya, kadang-kadang tidak pernah memperhatikan cara mendapatkannya. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga adalah tentu kehidupan yang dipenuhi dengan rasa syukur. Allah, dan kita meyakinkan pada kita masing-masing, Allah itu maha baik. Kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah. Allah itu pasti akan mencukupkan segala kebutuhan hambanya, dan Allah pasti memberikan yang terbaik bagi hambanya. Karena itu maka apapun yang sudah dikehendaki kepada kita oleh Allah SWT, mari kita syukuri. Insya Allah dengan kita bersyukur, apa yang Allah berikan kepada kita itu kita gunakan sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan di dalam syariatnya, maka ada banyak manfaat yang kita dapatkan. Selain kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia tadi, tentu juga akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan yang terakhir adalah tentu kehidupan yang selalu diliputi dengan upaya agar kita itu terjauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Mengapa? Karena orang yang berbuat dosa itu tentu akan menjadikan hatinya sedih, hatinya galau karena merasa bersalah di situ. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat tentang baik dan dosa, maka beliau mengatakan al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah perangai yang baik. Kebaikan adalah tingkah laku yang baik. Wal ismu ma hakka fi nafsika wa karihta talahinas. Sedangkan dosa itu apa yang kamu kerjakan yang menjadikan hatimu tidak tenang, dan jika dilihat oleh orang lain kamu tidak suka. Berangkat dari hadis ini maka bisa kita ketahui bersama bahwa semakin banyak dosa yang dikerjakan oleh umat manusia itu maka menjadikan hatinya tidak tenang. Dan sebaliknya semakin sedikit dosa yang diperbuatnya, apalagi dibarengi dengan ampunan, mohon ampun kepada Allah, maka insya Allah ketenangan itu akan hadir, dan sedikit demi sedikit ketidaktenangan akan sirna dari kita. Dan mungkin masih banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan dan meraih hayatan thayyibah tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa tilakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad abadu wa ya ibadallah tubu ilallahi taubatan nasuha. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari pada khutbah yang kedua ini dengan sepenuh hati kita mohon pada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bi anna nasyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warna tiba'ah wa arinal batila batila warna istinabah. Allahumma inna na'udzubika min jadil bala wa jarabis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.